Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas tentang akuntansi transaksi murabahah. Sebelumnya, kalian pernah membahas tentang apa itu transaksi murabahah, ya? Pengertiannya adalah murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan menguntungkan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli, ya. Di sini murabahah itu antara dua belah pihak yang disepakati, yaitu pihak penjual dan pembeli. Gimana kalau misalkan kita prakteknya itu adalah di perbankan, ya? Kalau misalkan di perbankan, penjual itu adalah pihak bank dan pembeli itu adalah nasabah, ya. Oke, selanjutnya rukun transaksi murabahah di sini adalah ada transator, ya, pihak yang bertransaksi, yaitu siapa aja, penjual dan pembeli. Terus di sini ada yang kedua adalah objek murabahahnya. Objek murabahahnya itu barang yang diperjualbelikan. Dan tiga, ijab dan kabul, pernyataan jual beli oleh pihak yang bertransaksi, misalkan kayak MOU atau perjanjian. Maksudnya begini sih, translator itu adalah pihak penjual dan pembeli. Misalkan nih, kita sebagai pembeli pengen membeli mobil gitu, tapi lewat bank gitu, bukan lewat showroom. Jadi nanti pihak bank akan mencarikan mobil itu dengan spesifikasi yang kita inginkan. Setelah itu barang yang diperjualbelikan itu entah misalkan mobil, motor yang sesuai pembeli atau nasabah itu. Terus setelah udah di ACC, ijab kabul gitu. Ijab kabulnya misalkan mobilnya itu warna merah dengan harga sekian gitu, ya. Pokoknya perjanjian antara pihak bank dan pihak pembeli. Nah, selanjutnya transaksi murabahah dapat dilakukan dengan pertama adalah murabahah tanpa pesanan, ya. Bank bertindak sebagai penjual barang yang diperolehnya tanpa adanya pesanan terlebih dahulu dari nasabah. Biasanya ada nasabah itu pesan dahulu, ada yang misalkan langsung sesuai dengan yang ada di showroom, atau misalkan yang ada di tokonya gitu, ya. Kalau misalkan pengen motor Supra Fit gitu, ya, atau misalkan pengen motor Honda Beat gitu, ya, dengan spesifik merah, pengennya warna merah, ternyata tidak ada gitu. Jadi yang seadanya aja gitu. Jadi tanpa pesanan, langsung seadanya yang ada di konter gitu, atau yang ada di showroomnya. Yang kedua adalah murabahah berdasarkan pesanan. Bank bertindak sebagai penjual barang yang diperolehnya dengan adanya pesanan terlebih dahulu dari nasabah. Misalkan nasabah itu ke bank, saya tuh pengennya mesen mobilnya warnanya hijau, terus ada Hello Kitty-nya, misalkan ada terus pengen pintunya pintu aluminium misalkan, ya. Itu spesifiknya, jadi dipesan dulu warnanya, harganya, segalanya harus dipesan gitu, ya. Itu ada dua kategori, ya. Terus alur transaksi murabahah, alurnya bagaimana, ya? Pertama adalah bank syariah dengan nasabah. Setelah itu akad murabahah, akadnya yang disepakati oleh dua belah pihak, ya. Terus antara bank syariah dan bank nasabah itu akan ada negosiasi terkait harga, misalkan yang ditawarkan oleh bank syariah itu 100 juta,
ada negosiasi dari nasabah, misalkan udah 95 aja misalkan ya. Terus setelah itu ada namanya beli barang. Banknya ini beli barang kepada pemasok atau misalkan showroom atau misalkan distributor ya. Terus setelah itu kirim barangnya kepada nasabah, karena yang akan menggunakan adalah nasabah atau pembeli. Setelah itu kirim dokumen apa aja yang harus diperlukan untuk bank syariah, atau nasabah tiap bulannya akan menyetorkan tagihan atau cicilannya kepada bank syariah ya, gitu yang merah itu ya. Kirim dokumen di sini pemasok ini adalah kayak surat-surat mobil itu gitu kan, dan yang merah itu nasabah kepada bank syariah itu sebagai cicilan ya, bayar cicilan. Di sini ada kasus transaksi jual beli murabahah ya pada tanggal 5 Januari 2020 ya, 20 lah gitu, karena XA ini berlakunya terserah gitu pada tahun berapa aja. Hanya melakukan negosiasi dan bank murni syariah untuk memperoleh fasilitas murabahah dan pesanan bank. Jadi ini dipesan dulu nih pesanan kitanya untuk pembelian kendaraan sebuah mobil, dan rencana sebagai berikut. Harga barangnya itu 100 juta, uang mukanya 100 juta, 10% dari harga barang. Misalkan 10 pembiayaan oleh banknya 90 juta, marginnya adalah 18 juta, 20% dari pembiayaan oleh bank. Jadi 18 juta itu dari 20% dari 90 juta. Harga jualnya adalah 119 juta. Harga barang plus margin ya. Jumlah bulan angsuran 24 bulan, berarti 2 tahun. Biaya administrasi 1% dari pembiayaan oleh bank. 1% dari 90 juta ini, karena pembiayaannya adalah 90 juta. Perhitungannya seperti apa ya? Perhitungannya jumlah cicilan per bulan ini rumusnya sebagai berikut. Cicilan per bulannya berapa, total piutangnya dikurangi dengan uang muka, terus jumlah bulan pelunasan ya. Misalkan di sini menggunakan data murabahah dan pesanan, total piutangnya itu kan 118. Ini udah termasuk laba atau keuntungan pihak bank ya. Uang mukanya adalah 10 juta karena nasabah harus punya DP atau misalkan DP untuk jadi untuk tambahan, untuk menambahkan yang di pembiayaan gitu ya. Kalau misalkan dari uang mukanya itu 10 juta, berarti kan semuanya totalnya kan 100 juta. Jadi yang 90 jutanya itu dari pihak bank. Oke, kita jumlahkan ya. Total piutangnya itu adalah 180 juta dikurangi uang muka dibagi 24. Jadi semuanya 104.000 gitu ya. Selanjutnya, perhitungan pendapatan yang diakui. Setiap tanggal jatuh tempo, Bank Syariah akan mengakui adanya pendapatan margin. Presentasi keuntungannya adalah total margin dibagi total piutang bersih atau kali 100%. Berarti marginnya itu hanya 16%. Untuk setiap pembayaran cicilan sebesar 4.500.000 per bulan, tergantung di dalamnya margin tersebut sebesar 750.000. 4.500.000 dikali 66. Cara lain untuk menghitung pendapat margin per bulan dapat dilakukan dengan menggunakan rumus yang ini. Pendapatan margin per bulan sama dengan
Di sini ada murabahah jatuh temponya per bulannya berapa, dibagi total piutang bersih kali margin yang ditangguhkan. Pendapatan margin kita kan 4.500.000 tuh tadi ya yang jatuh temponya per total piutang bersihnya kan 104 ya, dari 118 karena ada 10 juta sebagai uang muka. Jadi sisanya 108 juta dikali 18 juta sama dengan 750. Jika pada jumlah cicilan per bulan sebesar 4.500.000 mengandung margin sebesar 750.000, maka pokok piutang yang terlunasi adalah 3.750.000. Cicilan dikurangi margin. Sini schedule pembayaran murabahah PT Hania ya. Di sini tuh pokoknya itu cicilan per bulannya 4.500.000 marginnya. Jadi kalau di perbankan syariah itu jelas marginnya berapa, pokoknya berapa, cicilannya berapa. Ya, selanjutnya di sini ada akuntansi transaksi murabahah ya. Pada saat negosiasi bank syariah tidak melakukan jurnal apapun ya. Pengakuan uang muka di sini PSK nomor 102 paragraf 30, uang muka diakui sebagai uang muka pembelian ya. Kalau di sini itu bahwa praktik perbankan ada 3 alternatif. Yang pertama adalah mendebit langsung uang muka yang disepakati. Jadi didebit. Kita punya tabungan ya, atau kalau sekarang itu kita punya 2 tabungan. Tabungan pertama itu tabungan induk, yang kedua itu yang digunakan untuk bayar cicilan. Jadi nanti dari yang induk itu akan diambil secara langsung kepada yang untuk cicilan itu ya. Kedua, memblokir rekening nasabah ya sebesar nilai yang disepakati. Atau gini, tiap bulannya karena memang udah kesepakatan bahwa ada cicilan 1 juta ya, tiap bulannya secara otomatis sesuai kesepakatan langsung diambil oleh pihak bank ya, karena kita pakainya adalah debit ya. Di sini ada akuntansi transaksi murabahahnya, pengakuan uang muka. Uang muka tadi itu 10 juta, berarti PT Hania yang membayar uang muka sebesar 10 juta. Debitnya itu kasnya masuknya ke tabungan murabahahnya PT Hania sebesar 10 juta. Uang yang keluar itu adalah uang muka kan, yaitu 10 juta. Alternatif membeli langsung barang secara tunai kepada pemasok. Di sini jurnal tanggal 7 Januari ya untuk keperluan transaksi murabahah dengan PT Hania BMS itu Bank Mandiri Syariah melakukan pembelian barang pesanan PT Hania kepada pemasok senilai 100 juta secara tunai. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Maksudnya gini, tadi kan kita kan pesan atau nasabah itu pesan mobil ya dengan harganya 100 juta. Otomatis pihak bank akan membelikan harga mobil sebesar 100 juta ya. DP-nya persediaan aset murabahah sebesar 100 juta. Kasnya keluar rekening pemasok atau rekening banknya untuk ke dealer misalkan sebesar 100 juta. Alternatif kedua, pembeli langsung barang secara kredit kepada pemasok. Bisa dengan melalui kredit gitu ya, atau misalkan kartu kredit gitu kan. Terus untuk transaksinya bagaimana? Ya, debitnya adalah persediaan aset murabahah sebesar 100 juta. KR-nya adalah keluarnya adalah utang pada pemasok
ya. Nasabahnya itu hutang kepada pemasok ini bisa dikatakan bank atau showroomnya gitu kan, karena memang nasabahnya kan hutang sebenarnya. Kenapa lewat bank? Kalau lewat showroom biasanya itu lebih besar keuntungannya atau marginnya, tapi kalau di pihak bank, apalagi bank syariah, biasanya hanya marginnya sedikit ya gitu, nggak terlalu besar harganya gitu. Saat bank melakukan pelunasan uang pada pemasok, jurnalnya ada sebagai berikut ya. Utang pada pemasok 100 juta, KR-nya keluar ke rekening pemasok yaitu 100 juta. Saat akad murabahah tidak jadi disepakati, misalnya pada tanggal 10 Januari, nasabah pembeli rencana pembelian diminta kembali uang muka yang telah didebet oleh bank syariah atas pembatalan rencana, misalkan ya. Bank syariah memotong uang muka sebesar 1 juta untuk mengganti biaya yang telah dilakukan oleh pihak syariah dalam rangka pengadaan barang. Jurnal pengembalian uang muka tersebut adalah sebagai berikut. Misalnya nih, kita kan udah bayar tuh 10 jutanya sebagai uang muka, tiba-tiba saja kita tuh nggak jadi, tidak jadi beli mobil itu. Otomatis kan uangnya kan udah masuk 10 juta, tapi bisa dikembalikan. Tadi kan ada instruksinya bahwa 1% administrasinya jadi kalau 1% dari 10 juta itu misalkan 1 juta gitu ya. KR-nya adalah pendapatan operasional. DP uang muka itu 10 juta. KR-nya adalah pendapatan operasional 1 juta. Jadi KR-nya rekening pemasoknya adalah 9 juta. Jadi yang nanti dikembalikan adalah 9 juta. Oke. Saat akad murabahah disepakati di sini, akad-akad yang disepakati silahkan baca. Penjual murabahah oleh Bank PT Hania, terus melakukan uang muka sebagai bagian pelunasan piutang murabahah. 3. Pengakuan pendapatan administrasi dan penerimaan lalu atas biaya yang dibebankan kepada nasabah pembiayaan. Pencatatan transaksi murabahah di sini DP-nya adalah piutang mudharabah ya. Murabahah sebesar berapa tadi? Yaitu sebesar 118 juta. Untuk apa aja? Di sini ada kas ya, kas as murabahahnya itu 100 juta. Kas marginnya adalah 18 juta. Jadi totalnya yang dikenakan oleh bank kepada nasabah itu 118 juta. Terus pencatatan bisa uang muka 10 juta, piutang nasabah piutang mudharabahnya adalah 10 juta. Yang terakhir ini adalah pencatatan biaya-biaya yang ditanggung nasabah. Di sini Ibu akan contohkan ya. Misalnya dalam transaksi murabahah PT Hania nasabah dikenakan biaya sebagai berikut. Biayanya administrasi 900.000, biaya materai 30.000, biaya notaris 225.000, 0,25% dari potongan oleh bank gitu ya. Di sini bagaimana untuk pencatatannya? Ya, ini tanggalnya berapa? Kalian tulis di situ ya. Terus DP rekening nasabahnya PT Hania ini sebesar itu total dari keseluruhannya itu 1.533.000 untuk membayar apa aja. Jadi KR itu uang yang keluar itu untuk administrasi, notaris, ya, materai gitu, biaya-biaya lainnya gitu. Ya. Mungkin itu saja sesi pertama
yang Ibu akan sampaikan nanti jangan lupa kita ikutin sesi berikutnya atau ini part pertama, dan yang selanjutnya nanti ada part yang kedua. Itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, ya. Dah.